warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini terdapat beberapa komponen atau hardware dari sebuah komputer. Namun di sini saya akan berfokus untuk menjelaskan bagian-bagian dari komponen utama, yaitu motherboard. Nah, motherboard ini merupakan papan induk dari sebuah komputer karena dia bertugas untuk menjadi penghubung dari satu komponen atau satu hardware dengan hardware lainnya. Motherboard ini mempunyai tipe soket prosesor LGA775. Nah, jenis-jenis prosesor yang dipasang di soket LGA775 ini yaitu seperti Xeon, Celeron, Core 2 Duo, dan yang paling tinggi yaitu Core 2 Quad. Jadi apabila kalian mempunyai prosesor jenis Core i3 itu pasti tidak akan bisa dipasang di motherboard ini. Karena Core i3 dia biasanya menggunakan soket LGA1156. Jadi kalian tidak boleh sembarangan untuk memasang prosesor. Kalian harus melihat spesifikasi dari motherboardnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita berpindah ke bagian samping dari soket prosesor. Di sini terdapat sebuah chipset yang disebut dengan chipset not bridge. Lalu yang berwarna silver itu dia adalah heatsink dari chipsetnya. Dan di bawah heatsinknya itu terdapat chipset not bridge-nya. Nah, chipset ini sebenarnya bertugas untuk mengatur aliran data atau mengatur proses dari CPU atau prosesor, dan juga mengatur aliran data dari proses RAM dan daya dari power supply. Nah, lalu kita berpindah ke bagian sampingnya lagi. Nah, di sini juga terdapat chipset yang kedua, yaitu chipset short bridge. Chipset ini dia bertugas untuk mengatur proses atau aliran data dari SATA, dari IDE controller atau slot IDE, dan juga dari PCI. Lalu kita berpindah ke bagian sampingnya lagi. Di sini terdapat sebuah slot yang disebut dengan slot PCI Express kali 16. Nah, slot ini biasanya digunakan untuk memasang VGA card tambahan. Nah, slot PCI Express kali 16 ini merupakan versi terbaru. Sebelumnya, di motherboard sebelumnya itu terdapat slot yang disebut dengan slot AGP. Nah, fungsinya tetap sama, yaitu memasang VGA card tambahan. Lalu kita berpindah ke bagian bawahnya. Di sini terdapat sebuah slot yang disebut dengan slot PCI Express kali 1. Nah, slot ini dia dapat digunakan untuk memasang adapter nirkabel maupun TV tuner. Lalu di sampingnya yang bulat itu merupakan tempat untuk memasang baterai CMOS. Nah, ini contoh baterai CMOS-nya bisa dilihat. Untuk memasang baterai CMOS itu yang plus harus ada di atas dan yang minus di bawah. Nah, pemasangannya kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita berpindah ke bagian bawahnya. Di bagian bawah ini terdapat dua slot yang mirip. Nah, slot ini disebut dengan slot PCI. Slot PCI ini biasanya digunakan untuk memasang LAN card, sound card, maupun WiFi card ya. Kita berpindah lagi. Nah, selanjutnya di sini ada dua buah slot serial ATA atau slot SATA. Slot SATA ini dia merupakan tempat untuk menghubungkan kabel SATA. Nah, ini contoh kabel SATA-nya bisa dilihat. Nah, kalian perhatikan lubangnya juga ya, lubang konektor SATA-nya. Terus cara menghubungkannya seperti ini. Kalian paskan antara dudukan atau tempat slot SATA-nya dengan lubang di kabel SATA-nya. Jangan sampai salah, karena itu dapat merusak slot SATA-nya.
Nah, di bagian ini disebut dengan slot memori atau slot RAM ya. Sudah jelas sesuai namanya, kalau slot ini dia berfungsi untuk memasang RAM. Di sini terdapat dua buah slot. Nah, slot ini dia dapat dipasang RAM DDR2. Nah, karena RAM ada beberapa versi yaitu DDR1, DDR2, DDR3, dan yang paling terbarunya yaitu DDR4. Lalu kita berpindah ke bagian bawahnya. Nah, slot yang berwarna biru ini dia disebut dengan slot IDE atau IDE controller. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan kabel IDE. Contoh kabel IDE-nya bisa dilihat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kabel IDE ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan SATA, kabel SATA, yaitu untuk menghubungkan hard disk ke motherboard ataupun CD-ROM ke motherboard. Nah, di sini saya punya dua contoh hard disk dengan tipe yang berbeda. Yang pertama yang atas ya. Yang atas itu merupakan hard disk dengan slot tipe IDE. Nah, kabel yang tadi yang lebih besar. Lalu yang ini merupakan hard disk dengan tipe slot SATA. Jadi perbedaannya bisa dilihat dari slotnya ya. Nah, untuk kabel yang IDE sebenarnya sudah jarang digunakan karena untuk sekarang itu yang paling sering digunakan yaitu menggunakan kabel SATA. Nah, paham ya perbedaan antara tipe IDE dan tipe SATA. Nah, di samping slot IDE itu terdapat sebuah slot. Nah, yang berwarna hitam ini yang disebut dengan FDD slot atau slot untuk memasang floppy disk. Selanjutnya kita berpindah ke bagian atas dari slot floppy disk. Nah, di sini ada sebuah konektor yang disebut dengan konektor ATX power. Nah, konektor ini merupakan tempat untuk menghubungkan konektor dari power supply agar si motherboard mendapatkan tegangan listrik. Nah, konektor ini ada sebanyak 24 pin. Nah, agar kita mudah untuk menyebutnya, mari kita sebut konektor ini dengan konektor 24 pin saja. Lalu di bagian atas ada juga konektor ini sebanyak 4 pin dengan tegangan 12 voltase. Nah, perbedaannya tadi yang tadi itu 24 pin, lalu yang atas itu 4 pin. Selanjutnya kita lihat di sini ada konektor power pen. Nah, 3 kaki itu dia bertugas untuk memberikan daya ke kipas yang ada di front panel. Nah, sekarang kita berpindah ke bagian front panel. Front panel itu bagian depan dari casing CPU. Nah, biasanya suka ada tombol seperti tombol power, tombol reset, maupun lampu-lampu. Nah, itu dia dihubungkan, kabelnya dihubungkan ke sini. Kabel-kabel yang ada di front panel antara lain yaitu ada kabel power LED atau kabel lampu power. Selanjutnya ada kabel HDD LED yaitu kabel lampu hard disk, dan ada kabel power SW dan juga kabel reset SW. Nah, selanjutnya di sini ada konektor untuk USB. Nah, biasanya di depan casing CPU itu terdapat port atau colokan USB. Selanjutnya ada juga untuk konektor audio. Dan yang putih ini konektor untuk speaker front panel. Nah, setelah di bagian front panel, kita berpindah ke bagian back panel. Nah, bagian back panel ini dia menghadap ke bagian belakang dari casing CPU. Nah, di bagian ini terdapat dua buah port yang berwarna hijau dan ungu. Nah, dua port ini disebut dengan port PS2 atau PS2. Yang pertama yang berwarna ungu itu untuk menghubungkan keyboard.
dan yang hijau itu untuk menghubungkan mouse yang bertipe PS2. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan serial port, dan yang bagian atas itu parallel port, dan yang bawah berwarna biru disebut VGA port, dan yang ini 4 sama seperti yang sampingnya juga, ini disebut dengan USB port. Nah, selanjutnya di sini ada LAN Ethernet port. Jenis konektornya untuk RJ45. Dan di sini ada audio jack ya. Yang pertama berwarna pink atau berwarna merah muda itu untuk mikrofon. Yang kedua yang berwarna hijau untuk line out atau audio out. Dan yang terakhir berwarna biru untuk line in. Nah, itulah kurang lebih bagian-bagian dari motherboard. Nah, ketika kalian ingin merakit sebuah komputer, kalian harus membaca manual book dari motherboard tersebut. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.